Halo teman-teman semua, ketemu lagi di JP Creators. Jika kalian menemukan trafo bekas atau trafo yang sudah tidak dipakai dimanapun, entah di rumah teman, entah di rumah saudara, entah di gudang di rumah, kita ambil saja. Sebelumnya kita cek dulu apakah trafo ini masih bisa berfungsi atau tidak. Biasanya untuk jalur dua kabel ini, biasanya ya kalau trafo model gini nih, ini untuk jalur ke listrik 220 volt AC. Nah, kalau ini kan masih belum, kayak ini kan untuk outputnya ya, outputnya ini ada 5 kabel trafo yang model seperti ini. Ya juga yang trafonya kalau ada tulisannya di sini biasanya ada 0 110 220. Jadi yang ada tulisannya seperti itu untuk jalur ke listrik 220 volt AC. Kemudian kalau di outputnya ini ada tulisannya 0, misalnya 0 12 15. Ini untuk jalur outputnya, nanti kita rubah menjadi DC. Sebelumnya kita cek dulu apakah trafo ini masih bisa dipakai atau tidak. Kita gunakan avometer. Saya menggunakan avometer digital seperti ini di skala 200 ohm. Nah, kita cek dulu. Ini untuk ke jalur AC 220 nya ini kita cek seperti ini. Dilihat di tampilan avometer, berarti ini masih gulungannya masih bagus ini. Dan kita cek ke bodinya ada yang kocok atau tidak, dan ternyata masih aman. Kemudian kita cek dulu, di sini ada 5 kabel. Di 5 kabel ini yang tengah warna hitam, kemudian sebelah kanan kirinya warna putih, kemudian sebelah pinggirnya kanan kiri ini ada warna ungu. Kalau yang model kabel seperti ini biasanya trafo ini CT ya, tegangan double. Kalau menurut saya ini tegangan double. Nah, kita kupas dulu ujung kabelnya, kemudian kita cek seperti ini. Coba kita ukur dulu kabel hitam dan kabel putih. Di situ terbaca 1,5. Dan kabel hitam dan kabel ungu yang pinggir sendiri ini, di situ terbaca 2,4. Trafo ini kalau kita gunakan masih, misalnya untuk menyalakan lampu DC ini belum bisa. Jadi ini kita perlu komponen lagi, yaitu dioda dan elko. Untuk diodanya ini saya menggunakan dioda 3 ampere IN berapa ini? IN 5401. Kemudian di sini saya menggunakan elko 2200 mikro 25 volt. Untuk elko nya, kalau kita mau menggunakan 2 kabel warna hitam dan putih, di sini elko ini kan ada ya, yang ada strip warna putih ini nanti untuk ke jalur positif, dan ini kita sambung di sini ya. Sebelumnya kita cek dulu untuk trafonya ini. Kita sambung dulu untuk ke jalur listriknya. Ini seperti ini. Nah, seperti ini.
setelah kita solder, jangan lupa kita isolasi karena ini nanti terhubung ke listrik 220. Jadi biar tidak nyetrum, biar tidak kena bodi, nah, kita isolasi seperti ini. Di sini saya mau cek dulu. Ini sudah saya colokkan ke listrik. Kemudian kalau kita mempunyai apa, kita sekarang kita di posisi AC. Kalau sini kan DC, karena ini belum kita pasang dioda dan itu, jadi masih apa ya, harusnya masih AC. Jadi AC ini kita ke 200 saja dan kita cek berapa apa yang keluar di sini. Ini taruh sini aja. Nah, seperti ini. Nah, ini kan yang hitam sama kabel putih keluar 9 volt. Di situ terbaca 9,6 dan kabel putih dan kabel ungu tes terbaca 11,8 17. Nah, ini terbaca 17,8, tidak kelihatan. Nah, seperti ini baca 17,8. Nah, nanti setelah kita sebelumnya kita hafalkan dulu. Tadi yang warna hitam dan putih ini kan terbaca 9 volt ya, sekitar kurang lebih 9 volt lah. Jika kita pasang dioda dan elko, nanti jadinya berapa volt, kita lihat saja. Sekarang kita sambung dulu diodanya. Iya, diodanya di sini yang ada stripnya dan polos ini, tampal sini kita pasang di nolnya atau CT nya, karena tab trafo ini kan trafo CT ini. Bukan ya, keliru, mohon maaf. Kita sambung di bagian yang warna putih. Maaf, keliru. Kemudian elko, kalau elko yang ada stripnya ini untuk kutub negatif, kalau yang tidak ada strip ini untuk kutub positif. Jadi untuk kutub negatifnya kita sambung di tadi yang CT, kita solder dulu. Untuk kutub negatifnya kita sambung di CT ini. Nah, seperti ini. Dan untuk dioda yang ini ada strip warna putihnya, kita sambung di kutub positif. Jadi seperti ini cara penyambungannya. Udah kan, udah tersambung semua. Kita cek dulu. Seperti ini ya cara penyambungan. Jadi ini rangkaian ini cukup sederhana, hanya membutuhkan elko dan dioda. Nah, sekarang kita cek tegangannya. Kalau sudah dipasang dioda ini, nanti ampermeternya kita rubah di DC. Di sini saya menggunakan DC 200 volt saja. Seperti ini. Sekarang coba kita nyalakan. Sekarang kita cek di elko nya ini. Untuk kabel warna hitam ini untuk kabel negatif, yang merah ini untuk probe positif. Kita cek sambil lihat abunya, tegangannya berapa volt, menjadi 13 volt.
Nah 13,6. Jadi tadi tegangan 9 volt menjadi 13,6. Kemudian kita coba lagi untuk kabel warna ungu. Ini warna ungu ini kita solder di kabel dioda. Kita ganti dulu. Aduh panas. Nah seperti ini. Nah sekarang kita colokkan. Tadi kan waktu dicek di AC tadi kan 17,8 ya. Sekarang kalau kita pasang dioda dan elko menjadi berapa? Kita lihat saja di sini seperti ini. 24 volt, 7,5,4 naik turun. Nah itu masih AC nya seperti ini 17,9 18 volt. Kemudian untuk DC nya menjadi 24 volt. Jadi seperti ini, berarti trafo ini bisa kita gunakan. Di trafo ini bisa kita manfaatkan, misalnya kalau ingin membuat adaptor variabel atau adaptor apalah nanti yang bisa kita atur tegangan outputnya, tinggal kita kita tambahkan komponen lagi. Dan ini trafo ini kan CT ya, trafo ini kan trafo CT. Jadi kalau yang model seperti ini CT seperti ini ya, ini kan ini untuk 0, ini tadi berapa, 9 volt. Jadi ya lumayan lah kalau kita gunakan untuk ampli mini, memakai trafo ini dengan power amplinya yang 60 watt. Kemudian trafo ini sebenarnya fungsinya juga masih bisa kita gunakan lainnya untuk adapter variabel tadi yang bisa kita atur tegangannya. Adapter misalnya tegangan mulai dari 3 volt sampai tergantung kebutuhan. Kalau memakai jalur yang ini kan 24 volt, jadi 3 volt sampai 24 volt. Itu kita tambahkan alat yaitu step down DC to DC. Kemudian tadi yang kabel putih dan hitam itu kan 13 volt kan jadinya. Ini bisa kita gunakan atau kita fungsikan untuk cas aki motor ya. Yang aki motor kan 7 ampere atau 8 ampere itu masih mampu buat ngecas aki. Jadi kan trafonya 3 ampere itu ya lumayan lah, bisa untuk ngecas aki motor. Tinggal kita ambil yang jaringnya tadi kan menjadi 13 volt kan, 13 volt ya. Itu pemahaman saya. Mungkin teman-teman ada yang lebih paham tentang trafo, bisa beri saran dan komentar di bawah berikut ini, atau bisa beri komentar di tempat yang sudah disediakan. Sementara videonya sampai di sini dulu. Jadi nanti trafo ini bisa kita gunakan apa, nanti akan saya coba dibuat adapter variabel, adapter yang bisa kita atur tegangan outputnya. Dan nanti untuk tambahannya alat apa saja, ditunggu saja video yang akan datang. Bagaimana menurut teman-teman semua dengan video ini? Silahkan beri komentarnya.
Jika video ini bermanfaat, bantu like dan subscribe. Terima kasih.